Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah, salat maghrib secara berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang masalah azan. Ya, pembahasan masalah azan ini Pak belum selesai ya. Ya, kita belum masuk ke salat ya. Kita masih masuk pembahasan azan. Itu belum selesai. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, saya akan membahas tentang lafaz doa yang kita baca setelah azan. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita ditolong oleh Rasulullah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka syaratnya ada 3 sebagaimana yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu kita jawab azan, ya, kita menjawab azan. Yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan. Yang ketiga adalah kita berdoa. Ya, doa ini saya akan jelaskan sebentar. Ya, saya yakin kita semua sudah hafal doanya kan Pak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, itu doanya Pak. Cuma barangkali di antara kita belum tahu apa kandungannya, apa isinya dari doa itu. Ya, baik. Saya akan jelaskan. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya. Rabba. Apa Rabba? Artinya Tuhan. Rabb. Saya sudah pernah menjelaskan ya dalam surah Al-Fatihah kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Saya sudah menjelaskan kata Rabb itu apa, Tuhan itu apa, kenapa dikatakan dia Rabb. Saya sudah jelaskan pada penjelasan surah Al-Fatihah, khususnya pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allahumma Rabba. Bukan Robbu, Pak. Bukan Robbu, tapi Robba. Yang begitu harus dibaca Robba. Iya. Robba, bukan Robbu, bukan Robbi. Ini yang tahu bahasa Arab, Pak ya, yang tahu bahasa Arab. Kenapa Robba, bukan Robbu, bukan Robbi? Iya. Karena di situ kita memanggil. Iya. Seolah-olah kita mengatakan ya Robba. Iya. Ya Rob. Ya Robba. Allahumma Rabba hadhihi da'wah. Ya Allah, ya. Begitu. Itu anunya, artinya. Ya Allah, ya Rabba. Wahai Tuhan, ya Rabba hadhihi da'wati. Hadhihi itu artinya ini. Ad-da'wati yaitu ajakan, panggilan, seruan, itu dakwah. Ya. Jadi ya Allah yang memiliki panggilan. Jadi Rabb itu, Pak, ya, bisa kita artikan yang memiliki. Yang memiliki atau yang menguasai panggilan, ajakan dan ataupun seruan. Ya karena kan ini azan ini kan seruan, Pak. Azan. Ajakan, seruan dan panggilan itu azan, Pak. Jamaah sekalian. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ya Tuhan pemilik panggilan, seruan atau ajakan ini, itu azan. Ya. Jamaah sekalian, jadi yang mengajak kita sebenarnya itu bukan muazzin, itu Allah sebenarnya. Karena Allah yang memiliki panggilan itu. Iya, jadi muazzin itu sebenarnya hanya sekedar wakil saja, iya, tapi sebenarnya yang panggil kita Allah. Ya karena berdasarkan doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang memiliki, yang menguasai panggilan ini, atau yang menciptakan panggilan ini, yang mengatur panggilan itu yang dinamakan dengan Rabb. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang menguasai atau memiliki dan yang mengatur. Itu dinamakan Rabb. Ya, panggilan atau seruan ini atamah, artinya yang sempurna. Jadi itu azan itu, Pak, panggilan yang sempurna. Jamaah sekalian. Luar biasa nih azan, Pak. Ya. Jadi azan ini, Pak, panggilan yang sempurna, seruan yang sempurna. Hadirin. Kenapa sempurna, Pak? Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sempurna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurna. Ya, maaf ya, tadi itu Allahu Akbar 4 kali ya. Cuma saya baca 2 kali saja. Allahu Akbar 4 kali. Kemudian syahadat la ilaha illallah 2 kali. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, ya, 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah. Saya mau bertanya, Pak, apakah ini seruan yang sempurna atau tidak sempurna? Sempurna.
Yang mengatakan tidak sempurna, jelaskan kepada saya kenapa tidak sempurna. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jamaah sekalian. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Apa ti was-salatil qa'imah? Salat yang akan ditegakkan, yang akan dilaksanakan, didirikan. Jamaah sekalian. Kemudian apa, Pak? Jadi setelah kita jadi rabbah li da'wati tammah ini, Pak, itu namanya pengakuan. Ikrar namanya, Pak. Ikrar. Ya, jadi itu ikrar itu bahasa Arab, Pak. Cuma sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ikrar. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya ikrar, biqaf bukan kaf. Ikrar bahasa kita kan ikrar. Sebenarnya itu ikrar. Bukan kaf tapi qaf. Ikrar artinya pengakuan. Maksudnya apa? Ya Allah, saya mengakui. Itu maksudnya. Saya menyatakan bahwasanya Engkau itu ya Allah adalah Tuhan, pencipta, pemilik dan yang mengatur ya ajakan seruan ini yang sempurna. Tidak ada seruan, ajakan yang sempurna yang lebih sempurna daripada ajakanmu ya Allah. Itu ikrar, Pak. Luar biasa kalau kita mau membedah ini lapas-lapas daripada doa yang kita baca ini, Pak, setelah azan. Jamaah sekalian. Jadi sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah kan? Ya Allah, itu berdialog sebenarnya, Pak. Jangan dikira Allah tidak mendengarkan apa yang kita ikrarkan. Meskipun kita di sini, Allah Maha mendengar. Allah di atas arasy-Nya, di tempat yang paling tertinggi, jamaah sekalian, di atas arasy-Nya Allah mendengar ikrar kita, pernyataan kita, pengakuan kita, jamaah sekalian. Makanya, Pak, kata ulama, salah satu syarat doa kita itu cepat dikabulkan kalau kita mengikrarkan diri kita, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan ya tentang keagungan Allah. Makanya kalau berdoa kan jangan langsung berdoa ya Allah berikanlah saya rezeki, tapi kita mengikrarkan dulu di hadapan Allah, ya Allah Engkau itu Maha pemberi rezeki ya Allah. Hamba-Mu ini ya Allah fakir. Begitu itu ikrar, Pak. Jangan langsung minta, terburu-buru kata Nabi. Iya, jangan langsung minta. Tapi kita ikrarkan dulu di hadapan Allah, ya Allah, saya ini hamba yang lemah. Ya Allah, saya ini adalah hamba yang miskin. Iya. Adapun Engkau adalah Maha sempurna. Itu kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala kan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada soal Fatihah kan, Pak. Sebelum kita meminta ihdinas siratal mustaqim, apa kita dulu? Kita puji-puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim, pujian yang kedua. Maliki yaumiddin, pujian yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah ikrar. Ini kan saya jelaskan, Pak, tentang Al-Fatihah itu ikrar, Pak. Setelah kita memuji Allah SWT, kita mengikrarkan lagi. Begitulah kata ulama kalau doa kita ingin diistijabah cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, lalu kita ikrarkan tentang kelemahan kita dan kebesaran Allah, baru kita minta hajat kita. Jangan langsung minta. Itu namanya, Pak, adab-adab dalam berdoa. Jelas, Pak ya? Iya. Bapak misalnya mau minta apa? Rezeki. Puji Allah, ya Allah, maha luas rezekimu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau itu ya Allah maha dermawan. Puji Allah, Pak. Allah itu sangat suka dipuji. Kan sudah saya jelaskan dalam soal Fatihah apa dalilnya? Bahwasanya Allah itu suka dipuji, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Itu apa artinya Pak? Yang saya sudah jelaskan di soal Fatihah, Allah itu Pak memuji dirinya sendiri. Coba Bapak ingat kan, sebagaimana saya sampaikan pada pembahasan Al-Fatihah, itu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin itu artinya Allah memuji dirinya sendiri. Jamaah sekalian, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu suka untuk dipuji karena Allah puji dirinya sendiri. Yang secara apa namanya jamaah sekalian, yang secara dari pernyataan itu Allah memuji dirinya menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memuji Allah. Itu maksudnya Pak. Artinya ketika Allah saja puji dirinya, masa kita tidak memuji Allah? Kan begitu kan Pak, itu maksudnya. Artinya wahai manusia, karena saya memuji diriku, pujilah juga diriku. Jamaah sekalian. Jelas Pak ya? Jadi Bapak kalau mau berdoa, jamaah sekalian, puji dulu Allah. Dengan segala-gala pujian, karena Allah suka dipuji. Yang kedua, jamaah sekalian, sampaikan kelemahan kita di hadapan Allah. Ikrar, pernyataan, dan sampaikan dan nyatakan bahwasanya Allah, jamaah sekalian, segala-galanya, Maha berkuasa dan seterusnya. Baru kita minta. Ya, makanya kan dalam surah Al-Fatihah kan lanjutan daripada ayat itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ikrar, pernyataan. Ya Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan penuh kecintaan, keagungan, rasa takut dan seterusnya hanya kepadamu ya Allah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah saya mohon pertolongan, bantuan dan segala-galanya. Ini namanya ikrar Pak, menyatakan diri kita lemah. Iya, jangan kita sombong. Ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Ya Allah. Mana pujian kepada Allah? Mana bentuk pernyataan rendahnya kita di hadapan Allah, miskinnya kita di hadapan Allah? Ya Allah, saya ini miskin ya Allah, fakir ya Allah. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa ya Allah. Meskipun kita merasa kaya, meskipun kita merasa orang kaya misalnya, tetap jamaah sekalian kita butuh bantuan Allah. Meskipun dia orang kaya, meskipun kita kuat Pak. Kenapa? Karena kekayaan kita itu kan bersumber dari Allah. Iya, kekuatan kita itu kan bersumber dari Allah. Bahkan kemauan Pak untuk melakukan sesuatu itu bersumber dari Allah. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya Pak. Jadi kemauan, keinginan untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu Pak, itu keinginan itu Pak merupakan bersumber dari Allah. Jadi apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Jamaah sekalian, apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan keinginan saja itu bersumber dari Allah. Kekuatan itu kita mampu berjalan, melangkahkan kaki itu bersumber dari Allah. Artinya Allah yang berikan kekuatan kepada kita, Allah yang berikan keinginan kepada kita. Coba seandainya Pak kita tidak punya keinginan, apa nih Pak? Jamaah sekalian, kalau kita tidak punya keinginan, jamaah sekalian, hadir, apa artinya kalau kita tidak punya kekuatan? Ada keinginan, tidak ada kekuatan, bisa terlaksana Pak? Tidak bisa. Ada kekuatan, tidak ada keinginan, bisa tidak? Tidak bisa juga. Kemudian ada keinginan, ada kekuatan, tidak ada ilmu, kacau juga. Jamaah sekalian, hadir rahimahullah. Dan kita ini kan bisa pintar, mengetahui dan seterusnya, itu karena Allah yang ajarkan ilmu kepada kita. Makanya Allah memiliki namanya Al-Alim. Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Jamaah sekalian, yang maha memiliki pengetahuan yang luas, yang tidak terbatas. Jamaah sekalian, yang mengajarkan kepada kita. Jadi jamaah sekalian, jangan kita menganggap saya ini pintar karena saya, karena otak saya. Tidak Pak, karena kita pintar karena Allah yang mengajarkan kita. Jamaah sekalian, Allah yang mengajarkan kita. Seandainya
Meskipun kita membaca berkali-kali, Pak, kalau Allah tidak berikan kita kepintaran, kita tidak paham-paham itu apa kita baca. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Baik, Pak ya. Sekarang kita kembali lagi. Jelas, Pak ya. Jadi adab-adab berdoa, jamaah sekalian, puji Allah. Ya, tentu juga ada tambahannya adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, Pak. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kemudian kita mengikrarkan diri kita di hadapan Allah. Jamaah sekalian. Setelah itu baru kita minta segala hajat kita, Pak. Minta, jamaah sekalian. Iya. Minta apa saja selama itu kebaikan, jamaah sekalian. Insya Allah doa kita akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak ya? Ya. Baik, kita kembali kepada doa tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ya. Allahumma, ya Allah. Pak, Allah itu ya nama Allah, Allah. Jamaah sekalian. Termasuk Asmaul Husna adalah Allah. Jadi termasuk Asmaul Husna adalah Allah. Jadi termasuk 99 nama Allah itulah Allah. Jelas, Pak ya? Ya Allah itu juga sudah termasuk pujian. Iya. Karena apa? Karena kita menyebut salah satu nama Allah. Iya. Yang kedua, Rabb hadhihi da'wati tammah, jamaah sekalian, itu merupakan apa? Ikrar kita, pengakuan kita, pernyataan kita, pernyataan sikap kita. Ya Allah, bosnya Engkau itu ya Allah yang memiliki ini seruan, yang menciptakan ini seruan, yang menguasai ini seruan, ajakan ini. Ya, ajakan untuk membesarkan Allah, ajakan untuk ya mengagungkan syariat Allah itu salat, ajakan untuk meraih kemenangan. Ya, dan seterusnya. Ya. Was-salatil qa'imah, dan salat, dan Engkau yang memiliki salat ini, pemilik salat ini Allah, yang memerintahkan salat ini Allah, yang mensyariatkan salat ini Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, Pak, pernyataan atau ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak ya? Setelah kita memuji Allah, minimal Allahumma, itu minimal, Pak. Itu minimal. Yang kedua adalah ikrar kita. Ya, yang ketiga apa? Baru kita meminta. Ati Muhammadan, itu permintaan loh, Pak. Permintaan itu. Apa arti ati? Berikanlah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Iya. Dan berikanlah, itu permintaan, Pak, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa tuh wasilah, Pak? Wal fadilah. Apa tuh fadilah? Jamaah sekalian, wasilah adalah surga yang paling tinggi. Berikanlah ya Allah, berikanlah kepada Nabi kita kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surga, tempat yang paling tertinggi. Wal fadilah, dan tambahan. Artinya apa, jemaah sekalian? Kedudukan yang tertinggi yang melebihi daripada kedudukan manusia-manusia yang lainnya. Dua, Pak. Jemaah sekalian, dua kita minta kepada, berdasarkan doa ini, dua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Surga yang paling tertinggi, surga Firdaus. Jamaah sekalian. Kemudian, dan berikanlah tambahan. Fadilah itu tambahan, Pak. Apa tambahan? Adalah kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan manusia. Karena manusia, Pak, di surga ada juga yang masuk surga Firdaus.
Tapi ingat Pak, surga Firdaus juga tuh bertingkat-tingkat Pak. Ada 100 tingkat. Makanya kita minta Nabi berada posisi yang paling tertinggi. Jamaah sekalian, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Betul Pak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini Pak akan menempati surga Firdaus yang paling tertinggi, dan paling tertinggi lagi tingkatannya. Tingkatan yang paling ke-100. Kan begitu surga Pak. Itu surga Pak, semakin tinggi Pak, maka semakin besar kenikmatan yang didapatkan. Beda neraka. Neraka itu Pak semakin di bawah, wah semakin panas apinya. Jamaah sekalian, semakin di atas tidak terlalu, tapi di bawah semakin. Kalau surga tidak, semakin ke atas semakin tinggi kenikmatan yang didapatkan. Itulah yang kita minta kepada Allah untuk siapa? Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian. Apalagi setelah itu Pak? Allahumma rabbaha hadhi da'wati tama wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtahu. Apa artinya wa ba'ashu? Wa ba'ashu, ya Allah, bangkitkanlah nabi kami pada hari akhirat kelak. Maqamam mahmudanil ladzi, maqam, apa itu maqam? Kedudukan. Mahmud, yang terpuji. Alladzi wa'adtahu, yang engkau telah janjikan kepadanya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi janjimu ya Allah. Itu isinya Pak. Isi doa yang selalu kita baca setelah mendengarkan azan. Mudah-mudahan kita sudah paham Pak ya. Saya bacakan secara sempurna. Allahumma ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tama, yang menciptakan, memiliki dan yang mengatur ajakan, panggilan, seruan ini, dan yang memiliki salat yang akan ditegakkan sekarang ya. Kemudian apa? Ati Muhammadanil. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, panutan kami, apa, al-wasilah, surga yang paling tertinggi, wal fadilah, kedudukan yang paling tertinggi dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta, dan bangkitkanlah dia ya pada posisi yang terpuji pada hari akhirat kelak, yaitu di padang mahsyar. Sebentar saya jelaskan Pak hadisnya. Yang dimaksud dengan wab'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta, itu artinya Pak, maqam, kedudukan Nabi ketika di padang mahsyar. Nah ini Pak, ini seru ini hadisnya Pak. Jamaah sekalian. Alladzi wa'adtahu, yang engkau telah janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah memberikan spesial Pak suatu jamaah sekalian syafaat. Ya, Allah berikan syafaat kepada Nabi Muhammad yang mana Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Saya akan jelaskan pada hadisnya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi janjimu. Ini Pak, kalau kita baca ini insyaallah maka Nabi kita akan memberikan syafaat nanti pada hari akhirat kepada kita Pak. Jamaah sekalian, harus kita yakin Pak. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Mudah-mudahan doa ini bisa kita ketahui isinya. Sebenarnya kalau di internet ada itu Pak, ya